Halo sahabat profesional. Sebelum sahabat profesional menyaksikan cuplikan-cuplikan video dari Virtual Learning Session, jangan lupa yuk untuk di-like video ini, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Selamat menyaksikan video ini. Hari ini kita merasakan dan mengalami langsung hadirnya sebuah kekuatan baru yang memporak-porandakan dalam tanda kutip ya, tatanan kehidupan lama. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa seoptimal mungkin menghasilkan keputusan yang menurut kita tepat. Tip terbaik yang bisa kita dapatkan adalah yang kita temukan dari try and error kita. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu ya sedikit profil dari Pak Ubay. Rekan-rekan semua, Bapak Ubaidillah Anwar, CSC, CPT, ini adalah seorang writer, trainer, dan juga speaker pengembangan soft skills dan juga kecerdasan hati atau heart intelligence. Sejak 2004, Pak Ubay telah menjadi associate trainer, counselor, dan juga speaker di sejumlah lembaga nasional dan juga internasional. Pak Ubay juga telah menulis lebih dari 45 buku dan juga lebih dari 1000 artikel tentang soft skill dan kecerdasan hati yang telah diterbitkan oleh sejumlah media. Oke, itu tadi profil dari Pak Ubay. Dan sekarang kita langsung saja mulai materinya, yaitu tentang leadership in leading virtual teams. Dan saya sampaikan ke Pak Ubay untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Silakan Pak Ubay. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita merasakan dan mengalami langsung hadirnya sebuah kekuatan yang sering disebut sebagai disrupsi. Kekuatan baru yang memporak-porandakan dalam tanda kutip ya, tatanan kehidupan lama. Ada disrupsi teknologi dan disrupsi pandemi hari ini. Corona 19 ini yang mengubah tatanan kita, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita belajar, dan bagaimana kita berkomunikasi. Dengan teknologi, kita hari ini sama-sama menikmati, tidak perlu datang ke kantor. Kita bisa berada di tempat yang berbeda tapi mengerjakan pekerjaan yang sama. Demikian juga dengan belajar, semua orang hari ini terfasilitasi oleh teknologi untuk bisa mendapatkan guru terbaik di dunia dimanapun dia bisa belajar. Nah, terkait dengan topik kita ini, bagaimana leading team di leading virtual team ini, saya ingin share dengan Anda. Nah, pertanyaannya mungkin yang terkait dengan topik ini adalah apa yang penting untuk kita lakukan ketika kita diposisikan atau diamanati untuk memimpin sebuah tim, tapi timnya itu tidak ada di depan kita. Jadi virtual team gitu. Sebagai leader nih Pak, sebagai seorang leader, ada seseorang dituntut untuk dapat membimbing tim. Nah, tim seorang leader ini banyak yang sudah mahir atau sudah profesional di bidangnya. Kira-kira apa saran dari Pak Ubay untuk lebih bisa membimbing tim yang sudah mahir itu? Bagaimana Pak? Nah, tadi sudah kita ulas secara singkat saja ya. Tapi nanti tentu untuk mendapatkan hasil yang bagus, kuncinya justru di lapangan gitu. Sebagai konsep tadi ada supporting, ada delegating. Jadi untuk yang sudah mahir kita bisa kasih delegasi saja. Nah, bahkan kita suruh mewakili kita, delegasi dia. Kita kasih dia power secara, tapi tidak boleh ngasih power sampai full ya. Ada ungkapan jangan sampai engkau memberi cek kosong kepada followermu. Karena apa? Karena nanti nggak ada yang bisa ngontrol gitu. Jadi delegasi atau didukung saja, supporting gitu. Tidak perlu dikasih directing, dipegang kakinya, dipegang kepalanya juga. Cukup dikasih dukungan sama delegasi. Itu untuk follower kita yang sudah bagus kompetensinya, bagus komitmennya, dan kita juga tahu standar moralnya. Cuman satu, jangan memberikan cek kosong kepada orang lain. Itu juga nggak bagus buat kita, nggak bagus buat dia juga nggak bagus. Karena dia akan nanti tergoda untuk melompati pagar sehingga di luar kontrol. Kira-kira itu Mbak Anastiti. Ya. Jadi sebenarnya kan kalau sebagai leader itu biasanya kita dituntut untuk membuat decision secara cepat gitu ya.
Nah, Ya. gimana caranya mengatasi hal itu ketika hati kita tuh sedang dalam kondisi yang tidak koheren gitu? Karena kan Ya. seperti yang tadi Bapak sampaikan Ya. yang bisa mempengaruhi decision gitu ya. Ya. Nah, jadi gini, itu namanya intuisi. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu bisa seoptimal mungkin menghasilkan keputusan yang menurut kita tepat, meskipun tidak tepat 100% gitu ya. Kalau tepat 100% itu Tuhan kan. Nah, ada kemampuan hati yang disebut intuisi. Intuisi itu pengetahuan dari dalam yang sangat penting sekali kita optimalkan ketika kita memimpin. Kapan itu digunakan? Ketika kita harus mengambil keputusan, sementara kita nggak tahu banget itu dasar ngambil keputusan. Nah, kan kalau menurut ilmu manajemen itu keputusan yang paling bagus bobotnya itu adalah keputusan yang didasari fakta. Nah, tetapi masalahnya tidak semua pemimpin menemukan fakta atau informasi yang pas untuk ngambil keputusan, apalagi dituntut harus cepat gitu ya. Disitulah intuisi itu harus dimainkan. Nah, bagaimana cara memainkannya? Ini sharing tip aja ya. Sering-sering terjun untuk menguasai masalah di lapangan di hal-hal yang kita pimpin. Jadi menguasai banyak masalah di hal-hal yang kita pimpin itu nanti akan direkam oleh hati kita. Ketika pada saatnya kita membutuhkan itu, dia muncul sebagai intuisi. Jadi salah satu bentuk intuisi itu adalah implicit knowledge, pengetahuan yang muncul dari dalam diri kita. Bagaimana dari mana pengetahuan itu? Dari pengalaman kita masa lalu. Jadi Mbak siapa tadi? Mbak Desi ya? Mbak Desi. Ya, untuk meningkatkan bobot keputusan kita, seorang pemimpin itu dituntut harus tahu banyak masalah, harus mau memahami banyak masalah supaya nanti bisa dapat memberikan banyak solusi ketika data dan fakta kita untuk ngambil keputusan itu tidak lengkap. Itu. Nah, makanya Mbak Nas, ini saya agak belok sedikit ya. Pemimpin itu dalam mengambil keputusan dibagi menjadi 3. Ada pemimpin yang lemah sekali ngambil keputusan. Jadi sudah lama lemah dan jadi dia nggak pede untuk ngambil keputusan. Biasanya pemimpin semacam itu dia kurang memahami masalah di orang-orang dan bidang yang dia pimpin ya. Misalnya pemimpin cuma dari Jakarta toh gitu ya, hanya ngandelin laporan dari bawahannya toh, biasanya lama. Nah, yang kedua pemimpin yang biasa-biasa, yang normal. Apa itu biasanya? Dia akan ngambil keputusan cuma lama gitu. Lama karena harus nanya satu-satu, harus studi banding dulu, harus ke lapangan dulu dan seterusnya. Nah, ini juga lebih bagus dibanding pemimpin yang pertama. Nah, yang paling bagus adalah pemimpin yang ketiga. Dia cepat, dia powerful. Cepat, tapi bukan gerusa-gerusu ya. Cepat dalam mengambil keputusan karena kedalamannya, karena pemahamannya yang dalam dan keterlibatannya yang bagus terhadap bidang-bidang yang ia geluti. Jadi saya punya teman pemimpin sekolah karena setiap hari 24 jam 7 hari dalam seminggu dia di situ, maka seluruh persoalan itu dia bisa responi dengan cepat. Satu hari kata dia, saya bisa ngambil keputusan sampai 16 kali. Kenapa itu bisa saya lakukan? Karena saya paham sehari-hari apa yang dilakukan guru-guru, apa yang dilakukan oleh pegawai, apa yang dilakukan oleh student saya. Ini cepat tanpa harus membutuhkan proses yang panjang. Kira-kira itu pengetahuan yang dihasilkan dari praktek kita. Nah, selain itu intuisi juga bisa dalam bentuk dorongan batin tertentu untuk melakukan sesuatu gitu. Meskipun alasannya nggak jelas gitu ya, karena itu ada ungkapan dari salah seorang pakar fisika, lupa saya namanya, dari luar negeri, di Italia atau dari Prancis itu, hati seringkali mengetahui sebuah alasan yang alasan sendiri tidak mengetahui dirinya. Artinya apa? Ada terkadang seorang pemimpin punya dorongan-dorongan tertentu untuk melakukan sesuatu. Nah, alasannya nggak jelas gitu, tapi itu benar. Nah, misalnya ada seorang guru yang dia terdorong untuk mengunjungi lokasi tertentu di sekitar sekolah itu karena di situ sering ada anak yang bolos gitu ya. Itu kan
dorongan tertentu yang ditunjukkan oleh hatinya, atau seorang pemimpin yang dia perlu melakukan X ternyata kenapa? Karena ternyata ada kesalahan yang perlu dikoreksi. Nah, pengetahuan atau dorongan semacam ini dari mana asalnya? Nah, salah satu sumber supaya hati kita bisa memunculkan dorongan demikian adalah keterlibatan kita secara hati. Jadi kita mencintai peranan dan pekerjaan kita sebagai pemimpin. Karena itu, profesional yang mencintai pekerjaan itu intuisinya jauh lebih bagus ketimbang seorang profesional yang datang ke kantor hanya untuk urusan transaksi materi semata. Gitu. Nah, termasuk di berbagai bidang lah, mau di bidang mau bengkel lah, mau IT lah, mau nulis dah, dan seterusnya. Saya sering katakan kepada para guru ini, ketika engkau mencintai pekerjaan nulis itu, Anda akan dikasih tahu oleh hati Anda di halaman sekian itu ada yang salah, gitu. Entah apa gitu. Jadi ada semacam pengingat, reminder atau cahaya yang mendorong hati kita untuk segera melakukan X atau menghindari X karena ada alasan-alasan yang nggak bisa dijelaskan. Kira-kira begitu tambahan saya, Mbak Nasti. Ya. Bapak bisa jelaskan nih Pak, apa leadership atau style leadership apa yang paling cocok dalam memimpin tim di masa new normal ini? Apalagi misalnya baru menjadi new leader di masa new normal ini. Bagaimana Pak? Jadi ada ungkapan begini, tip terbaik untuk bermain gitar adalah praktek langsung. Tip terbaik yang bisa kita dapatkan adalah tip yang kita temukan dari try and error kita. Kita salah, kita betulin, kita salah. Nah, apakah kalau gitu buku-buku itu nggak penting? Oh penting, sebagai referensi dan sebagai pengetahuan itu penting. Kayak tadi kita menjelaskan, bisa transaksional, semuanya tiga-tiganya itu bagus, Pak. Transaksional, yang perintah dan larangan, transformasional itu ngasih motivasi, ngasih dorongan untuk berinovasi, dan situasional sesuai dengan kemahiran dari follower kita. Nah, tiga-tiganya itu oke, tapi mana yang paling tepat itu hanya kita yang tahu. Setelah kita praktek, lalu salah, lalu kita betulin, salah lagi kita betulin, salah lagi kita betulin, gitu. Nah, makanya saya menyebutnya sebagai learning step. Artinya apa? Kita mempraktekkan itu. Nah, orang yang praktek ini selain dia tahu apa yang tepat, nanti lama-lama dia dikasih hadiah oleh Tuhan. Apa itu? PD dia. Percaya diri dia. Oh, ini yang benar ini yang belum cocok ini. Gitu. Ya, lama PD. Nah, PD ini sangat modal yang sangat bagus untuk meraih performa yang bagus. Kira-kira itu, Mbak Nastiti. Saya Nastiti Handayani mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi di webinar ini, baik secara langsung di Zoom maupun juga menyaksikan webinar ini melalui live streaming di Facebook dan juga YouTube channel kami, yaitu Foster and Bridge Indonesia. Saya ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Bye. Bye.